Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Close Up Podcast Antara. Kali ini tamu kita adalah salah satu penulis buku yang menarik dan dia harus bertanggung jawab untuk dunia kreatif di Indonesia. Karena beliau sudah menulis salah satu buku yang saya baca sudah khatam berkali-kali, yaitu Kreatif Sampai Mati, sudah hadir di studio Antara TV, yaitu Mas Wadid atau Wahyu Aditya. Wahyu Aditya. Iya, selamat datang Mas di Terima studio kasih, Mas. Antara. Terima kasih Akhirnya udah diundang. saya berhasil mengundang Mas Wadid nih. Suatu kehormatan. Iya, salah satu penulis yang ya idola saya ya. Itu Saya nggak sengaja Mas nulisnya itu. Itu Nulis- bukan nulis sih sebetulnya. Itu lebih saya menggambar di Photoshop, tapi sebanyak 300 halaman. Wow, menggambar aja Jadi bisa saya kirim ke tulis ya? penerbitnya tuh Hmm. file Photoshop sebetulnya, bukan MS Word. Di sejarah buku itu ya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah salah satu istilahnya covernya kan judulnya Kreatif Sampai Mati yang menurut Sila saya ke-6 iya. kreatif sampai mati. itu sebuah punchline yang cukup berani untuk menuliskan itu menurut saya, Mas. Kenapa Mas Wadid ini sangat menyukai dan terjun di dunia kreatif gitu? Eh, Mungkin menurut saya kreatif itu adalah cara sebuah solusi ya untuk menjawab sebuah tantangan yang belum ada jawabannya. Jadi ya satu-satunya cara dengan berpikir kreatif. Menurut saya itu yang ya saya coba berbagi dari pengalaman-pengalaman saya. Ya saya harap itu bisa menambah wawasan teman-teman aja sih sebetulnya. Tapi buat saya kreatif itu adalah sebuah cara berpikir yang akhirnya memberikan solusi. Gitu. Oke, kalau Mas Wadid kan berarti dunia kreatifnya lebih ke animator ya atau animasi atau dunia Sebetulnya audiovisual itu. saya mengasih istilahnya konten visual kreatif. Konten visual kreatif. Jadi saya suka banyak hal dalam berkreasi ya, mulai dari gambar, bikin komik, desain, animasi, filmmaking. Jadi saya suka semuanya sih sebetulnya. Sejak kapan Mas Wadid menyukai dunia itu atau menyadari memiliki Itu kelebihan itu? saya generasinya Pak Tino Sidin sebetulnya. Kalau teman-teman tahu ya, Iya, Pak dulu Tino di Sidin tuh TVRI di itu ya. TVRI. Saya salah satu penganutnya. Jadi saya setiap sore itu saya selalu mandi dulu, terus siapin kertas kosong dan menunggu di televisi untuk mengikuti proses cara menggambar dari Pak Tino Sidin. Nah, dari situ saya melihat kok mengasihkan ya. Dan itu juga ditambah karena sebenarnya bapak saya itu sebenarnya seorang dokter, tapi dia hobinya itu menyanyi dan melukis. Nah, suatu saat itu saya ngeliat kok asik juga ini kerjaannya melukis. Menyanyinya atau melukisnya? Melukisnya. Nyanyi saya kurang minat. Iya. Melukis waktu itu saya ingat melukis kucing gitu. Oh, akhirnya saya dikasih coba. Nah, itu ketagihan dan momen penting lainnya itu adalah ketika saya mengikuti lomba menggambar. Kita taruhan sebetulnya, taruhan sama tetangga. Jadi kita bertiga iseng-iseng ikut lomba lukis di Senaputra Malang waktu itu saya ingat. Kita taruhan kalau yang menang nanti salah satu yang kalah itu membelikan mainan mobil-mobilan. Dan ternyata waktu itu saya juara satu di situ untuk pertama kali, itu lomba pertama kali saya, tapi langsung juara satu. Nah itu yang membuat saya, oh ternyata kegiatan berimajinasi lewat visual itu aku juga bisa diapresiasi lewat situ. Oke. Gitu. Tapi salah satu turnover yang menarik adalah ketika Mas Wadid menyadari itu bakat yang dimiliki ya. Dan kemudian di background pendidikannya, apakah Mas Wadid juga akhirnya terjun karena merasa mengikuti bakat itu kemudian mengambil pendidikan kuliah atau profesional yang serius dari itu? Sebetulnya kalau dari SD sampai SMA itu saya melihat sistem pendidikan Indonesia itu masih yang fokusnya ke akademik ya. Jadi saya merasa diri saya itu kayak minoritas gitu. Kok nggak ada ya teman-teman yang suka
kesenian gitu. Dan akhirnya ya saya minta izin ke orang tua waktu itu waktu kuliah, kalau bisa sih jangan yang nggak ada matematikanya lah gitu. Intinya gitu, nggak ada IPA, yang hafal-hafalan saya udah nek gitu. Dan saya pinginnya yang sesuatu yang animasi, yang desain. Dan akhirnya alhamdulillah diwujudkan waktu itu. Tapi karena waktu itu di tahun 98 memang tidak ada kampus yang mensupport tentang animasi. Jadi saya waktu itu kuliahnya di Australia. Kuliahnya di Di Australia. Australia. Saya baca dari buku bahwa Ya. titik turnover-nya adalah ketika Sobat Antara nih mungkin Gen Z mungkin belum pernah ngelihat ya, tapi mungkin teman-teman milenial pernah tahu band Padi ya. Ya. Band Padi yang mana video klipnya adalah Bayangkanlah, judul lagunya Bayangkanlah itu video klipnya full animasi dan itu adalah karya Mas Wahyu Aditya. Ya, Dan itu kebetulan. adalah tugas akhir ya. Oh bukan, itu adalah animasi pertama saya yang terpanjang Yang yang pernah saya buat. Gimana ceritanya Mas? Band Padi pada saat itu kan band yang Sangat salah satu yang ya, terbesar di terbesar, Indonesia ya. dan mengontak Mas Wadid yang Jadi, saat itu belum punya PH dan sebagainya. itu project nekat sih sebetulnya. Nekat. Jadi waktu itu saya memang dari kuliah tuh sudah fans beratnya Padi. Iya. Saya ikut kayak dulu tuh forum fans itu ada di IRC ya. MIRC. MIRC ya. Iya. Jadi chat-chat Chat-chat gitu itu ya. ya. Ya Aku sampai tahu akhirnya lagi. saya tahu adminnya, kenal adminnya dan saya mulai karena kenal, mulai memperkenalkan diri bahwa saya punya saya belajar tentang animasi dan suatu hari saya sudah menyelesaikan tugas akhir saya di kampus dan waktu itu juga sempat memenangkan beberapa penghargaan. Nah, itu yang saya coba unggulkan sebagai ini portfolioku, aku pengen bikin video klip Padi animasi gitu. Dengan modal portfolio tadi itu. Dan konsepnya sebenarnya juga nggak jelas juga. Saya cuma memberikan storyboard asal-asalan gitu. Karena saya nggak tahu lagu apa yang mau dibuat gitu. Tapi akhirnya saya dapat kesempatan ke rumah mereka. Saya ketemu personilnya. Ke rumah siapa Mas? Fanbase-nya. Oh, fanbase-nya. Kantor sih sebenarnya itu kantor. Waktu itu memang mereka pada nginepnya di situ semua, masih nggak mewah lagi. Jadi ketemu Piyu, ketemu Fadli dan akhirnya di ACC. Di ACC. Silakan bikin gitu. Dan kalau di bukunya kan ilustrasinya ketika mengerjakan itu sambil ditemenin Mas Piyu langsung atau Mas ditemenin Mas Fadli. Ya, sampai dia datang ke apartemen saya, nemenin, ngeliatin. Karena dia juga antusias ya. Ini klip pertama mereka yang mungkin juga waktu itu momennya adalah klip pertamanya Padi dan mungkin klip pertama animasi juga. Iya, di Indonesia waktu itu kan video klip masih menonjolkan bandnya ya. Tapi itu konsepnya sudah animasi di tahun itu yang kita tidak bahkan menonjolkan bandnya sama sekali. Iya, dan itu cukup menarik bagi saya dan saya di situ saya tertarik tuh membaca buku itu. Wah, ternyata Mas Wadid ini yang buat video klipnya ini nih. Kayak di Linkin Park kan juga kayak gitu ya. Kalau misalnya ada yang reanimation itu 4 bulan saya bikin. 4 bulan itu. Sendirian. Sendirian? Gimana sih kondisi ekosistem atau kondisi di Indonesia saat ini mengenai dunia animasi Mas Wadid? Apakah sudah cukup suportif atau ekosistemnya sudah mulai terbentuk atau dibandingkan dengan zaman pada saat itu seperti apa? Kalau dibandingkan zaman saya memang sangat jauh ya. Sekarang ini sudah banyak yang gratis malahan dari softwarenya, dari bahkan medianya juga aksesnya sangat mudah. Jadi di sisi lain kadang-kadang mereka bisa dikatakan dimanjakan dengan fasilitas yang sudah ada. Tapi di sisi lainnya juga mereka juga cukup berat untuk berkompetisi dengan konten-konten yang sudah ada karena ya sekarang kita bisa membuat konten tuh di rumah saja gitu ya. Tidak dulu kan birokrasinya harus lewat TV, harus lewat produser yang besar, tapi kita sekarang punya kemampuan untuk membuat konten sendiri dengan modal yang tidak terlalu besar. Tapi kalau situasi dunia peranimasi Indonesia
sudah positif sih, banyak bermunculan karakter-karakter yang populer ya sekarang. Nah, terus ceritanya gimana Mas Wadid sampai saking jatuh cintanya dengan dunia kreatif sampai membuat sekolah atau lembaga pendidikan yang setingkat SMA, Hello Motion ya. Ya. Itu dari mulai biaya sendiri sampai akhirnya bekerja sama dengan pemerintah gitu. Dan mungkin karena saya terinspirasi dari ibu saya. Ibu saya itu seorang pengusaha yang juga punya kursus bahasa Inggris waktu itu. Ya saya sebenarnya pingin berbagi, dan karena saya tahu ada gap antara dunia edukasi dengan dunia industri sebetulnya. Makanya saya waktu itu tahun 2004 nekat pinjem bank 400 juta waktu itu, bikin kursus animasi dan desain, namanya Hello Motion Academy. Dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Dan di tahun 2017 itu saya membuat tingkat SMA-nya, namanya SMA Hello Motion. Kalau itu berangkat dari masa lalu saya yang saya menganggap saya minoritas, karena saya yakin pasti banyak waditya-waditya yang lain yang di masa SMA-nya tuh sama seperti saya yang mencari circle-nya ya. Iya, yang dia sudah tahu sukanya apa, duduknya akhirnya di belakang, nggak fokus ke papan tulis, fokusnya ke gambar. Waktu itu saya protes ke guru saya, kok seni rupa nggak ada itu karena harus Eptanas waktu itu. Iya. Dan itu cuma 2 jam per minggu, kadang-kadang gurunya nggak ada gitu. Nah makanya di SMA saya itu sekarang kalau ngomongin seni budaya itu saya bikin 20 jam per minggu. 20 jam per minggu. Matematikanya dikurangi. Ya itu salah satu ini sih ya untuk meningkatkan, ada kan ya otak kanan dan otak kirinya lebih cenderung yang mana gitu ya. Ya, kalau saya sih lebih ke masa lalu saya tuh pasti masih ada sekarang yang diidam-idamkan juga. Kayak hal-hal sederhana misalnya saya pingin rambut saya gondrong, saya pingin pakai baju bebas, rambutnya dicat, itu semua saya akomodir. Lalu apakah ini yang menjadi ini Mas dasar untuk membuat kalau pendidikan kan ada silabusnya ya, bahwa industri kreatif di Indonesia ini harusnya dibentuk atau diakomodir di tingkatan SMA nih gitu atau tingkatan pendidikan nih, sampai akhirnya Mas Wadid ini membuat SMA yang ya berarti ini jawabannya nih, kita bentuklah masyarakat Indonesia atau anak-anak Indonesia ini yang suka dunia kreatif melalui institusi pendidikan gitu. Apakah seperti itu? Salah satunya iya, tapi kami sebenarnya tidak mengarahkan anak-anak itu juga menjadi seniman. Tapi buat saya seni itu bisa mewakili apa yang kita ajarkan. Kita mengajarkan itu sebenarnya 4C, Mas. C pertama itu creativity, kedua adalah critical thinking, communication, dan collaboration. Itu 4 hal yang dibutuhkan di abad 21 sebetulnya untuk teman-teman itu bisa bertahan gitu ya. Nah, seni buat saya itu bisa mewakili 4 hal itu tadi. Jadi teman-teman sebenarnya kita nggak ngajarin mereka bisa jadi ilustrator atau animator, karena banyak murid-murid kami itu ya minatnya beragam. Ada yang suka musik, akhirnya mereka bikin tugas akhirnya adalah membuat album. Ada yang suka dancing, ada yang suka menulis novel. Saya malah menerima itu dia bikin tugas akhirnya itu bikin novel bahasa Inggris 300 halaman. 300 halaman? Kan itu luar biasa ya buat saya. Bahasa Inggris lagi ya? Bahasa Inggris lagi. Jadi ya karena kita memberi ruang sekreatif itu, mereka akhirnya bisa berekspresi sesuai minat mereka sebetulnya. Nah, berarti sebenarnya Hello Motion ini kan salah satu karya Mas Wadid ya. Selain karya portofolio kan ada karya sebuah masterpiece-nya, ya inilah lembaga pendidikan. Nah, apa Mas menurut Mas Wadid bahwa beberapa karya Mas Wadid yang benar-benar diapresiasi oleh bahkan di tingkat internasional gitu. Bahkan mungkin sampai membuat pemerintah juga turut mendukung nih Mas Wadid untuk wah ini bagus nih kalau kita kembangin di Indonesia, makanya kita support, mungkin ada ajang-ajang tertentu gitu. Apa aja Mas? Kalau karya
Hello Motion sebagai institusi kita alhamdulillah disupport sama pemerintah. Mereka cukup sering kita dipromosikan ke Jepang, ke Singapura dan lain sebagainya. Tapi kalau karya secara visual itu saya juga membuat sebuah konten anak-anak namanya itu I- ber- jadi desain berbasis IP character namanya Fanci-chan. Jadi itu saya terinspirasi dari apa yang sudah ada seperti Mickey Mouse atau Hello Kitty. Jadi saya mencoba membuat karakter wujudnya itu kelinci berambut poni namanya Fanci-chan. Dan itu alhamdulillah mendapatkan respon positif dan terakhir itu kami diundang ke KBRI Paris sebagai salah satu wakil untuk produk kreatif Kota Jakarta. Apa Mas yang ditawarkan dari Fan Cinchan ini? Apakah karakternya aja atau ada cerita yang diangkat konten lokalnya Ya. gitu? Jadi kalau Fanci-chan ini kan sebetulnya adalah media saya untuk bisa bonding dengan anak saya waktu itu ya. Jadi akhirnya saya menciptakan banyak cerita-cerita anak yang biasanya saya bacakan untuk anak saya sebelum tidur. Dan itu akhirnya disambut sama penerbit besar Mizan. Itu mereka akhirnya mencetak 50 judul buku sekarang. Nah, jadi Cican ini menawarkan sebuah IP yang kita ada 3 pilar sebetulnya, creativity, imagination, sama nilai-nilai positif. Nah, itu yang kita sebarkan lewat buku dongeng, animasi pendek, bahkan musik. Saya sudah merilis 23 lagu anak, itu bisa didengar di Spotify, di iTunes, dan itu responnya sangat baik sekali. Berarti inspirasi IP karakter Fan Cinchan ini dari anaknya Mas Wadid sebenarnya. Nah kalau salah satunya kan Pokemon dan Fan Cinchan itu kan salah satunya kan yang kita sebut industri kreatif yang dalam bentuk IP karakter. Itu apa sih Mas sebenarnya IP karakter yang sebenarnya yang bisa dijelaskan? Kemudian apakah itu bisa dikembangkan di Indonesia gitu? Jadi waktu itu saya mendapatkan semacam beasiswa ke Jepang waktu itu, ke Tokyo untuk mengamati industri kreatif di sana selama 3 bulan. Saya ke studio, ke kampus-kampus, ke event-event, dan saya mengambil kesimpulan jarak sekitar 5 meter itu pasti ada karakter di situ. Di sekeliling saya itu pasti ada itu. Dan artinya mereka karakter ini kan basisnya dari ide dan imajinasi otak kita ya. Dan itu mereka bisa dimonetasi menjadi lewat 4 medium sebetulnya, cuma lewat gambar, suara, video, dan permainan. Nah, dan itu menghasilkan nilai ekonomi yang besar. Ya, itu yang menginspirasi kenapa enggak kita juga fokusnya ke IP character atau intellectual property berbasis karakter. Jadi bukan fokusnya ke animasi atau ke game, tapi kita membuat IP-nya dulu yang ketika IP-nya itu terbentuk, itu bisa fleksibel ke 4 ranah tadi. Ke game bisa, ke musik bisa. Dan itu yang terjadi di One Piece, Pokemon, Upin Ipin. Upin Ipin tuh nggak cuma ada gamenya, ada filmnya, ada musiknya gitu. Berarti IP karakter ini kan sebenarnya salah satu produk digital ya, yang mana produk digitalnya ini berupa ya karakter atau pemampatan inti dari ide yang akhirnya jadi visual ya Mas. Nah kalau di Jepang kan itu kan cukup berkembang sampai akhirnya Mas Wadid pengen menduplikasi itu melalui salah satunya IP karakter yang bisa dimonetize dan sebagainya, Fan Cinchan itu ya. Nah apa yang bisa dikembangkan nih Mas di Indonesia ketika ternyata bisa loh IP karakter ini di Indonesia menjadi sebuah industri yang bisa bahkan membuka banyak lapangan kerja nantinya gitu. Sebetulnya sih di industri Indonesia itu sudah beredar ya, tapi sayangnya IP-IP dari luar, dari Amerika, dari Jepang yang sudah menempel di beragam brand produk-produk Indonesia. Karena salah satu bisnis IP character itu adalah sebenarnya lisensi.
Lisensi Jadi dari kita mengizinkan karakter kita dipinjam oleh pihak lain dalam waktu tertentu. hmm, Ada misalnya karakter beruang hitam itu namanya Kumamon. hmm, Dia itu sebulan bisa mendapatkan 400 formulir izin lisensi dari brand. hmm. Itu bisa dibayangkan, ya nggak kaget akhirnya mereka pendapatannya 3 triliun per tahun gitu. Iya, Nah, jadi PR kami berikutnya adalah mengedukasi sebenarnya ke level ke pihak brand ya, brand. bahwa ini sudah bermunculan IP-IP lokal yang bisa dikolaborasikan sebetulnya. Jadi tidak melulu tentang kolaborasi dengan IP import gitu. Nah, gimana sih Mas caranya mungkin kan banyak nih IP karakter di Indonesia yang sudah berkolaborasi juga bahkan di luar atau bahkan kalau Ya. kita di supermarket tuh bungkus ciki pun sekarang udah Ya. banyak ya kayak si Juki, Tai Ya. Lalat dan sebagainya. Nah, bagaimana Mas langkahnya untuk menciptakan IP karakter ini biar lisensi atau karya ciptanya ini hak karya ciptanya ini bisa dimonetisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kan kadang banyak mungkin animator yang memiliki banyak karakter yang pengen diolah seperti itu tapi nggak tahu nih caranya seperti apa Ya. gitu. Sebetulnya butuh dua sosok ya. Jadi pertama adalah seniman atau kreatornya. Yang berikutnya dia harus berpartner dengan produser yang pola pikirnya seperti bursa saham gitu. Jadi bisnis lah. Jadi harus dua kombinasi ini. Berpikir seperti Wall Street gitu. Jadi dengan dua kombinasi ini harusnya itu lebih memudahkan mendapatkan peluang untuk kerjasama. Nah makanya kayak Van Cichan ini ya kita membuatnya itu ya seperti bisnis. Yeah. Jadi nggak ala seniman yang nggak jelas kapan selesainya. Jadi ada strategi yang harus dibangun, ada target yang harus dicapai. Tapi memang nggak mudah, itu nggak bisa instan. Kalau Yeah. saya konsepnya ya adalah maraton ya. Jadi sekarang Cichan itu sudah 10 tahun itu kita kembangkan. Ya, kalau saya lihat di medsosnya Mas Warid sampai ke Singapura ya waktu ikut Iya. salah satu kompetisi ya. Betul. Kompetisi apa itu Mas yang Van Cichan ikutin? Jadi kalau di dunia konten seperti itu memang cukup banyak wadah-wadah untuk kita melakukan sebenarnya promosi ya. Kita pernah ke Australia waktu itu mendapatkan best 3 favorite character. Waktu itu yang hadir pihak-pihak dari Netflix, dari Disney. Itu hampir aja deal kontrak tapi ada sesuatu yang ketahan jadi nggak jadi. Yang Singapura itu perwakilan Indonesia untuk pitching di depan produser-produser Asia juga. Tapi waktu itu mendapatkan 10 besar aja. Kita juga pernah ke Hong Kong, itu dikirim sama Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Jakarta. Oh dikirim untuk mewakili Indonesia? Ya, jadi ada 10 IP lokal yang berpameran di sana. Dan salahnya itu Van Cichan. Dan mungkin salah satu yang mendapatkan respon banyak, sebenarnya itu event B2B ya, tapi itu banyak orang lokal di sana yang mau beli langsung, padahal itu cuma display gitu. Ya saya ngeliat, oh berarti ini sudah mulai diterima oleh international audience gitu. Oke. Kayak gitu. Ceritanya gimana Mas ketika kolaborasi dengan Kemendikbud ya? Kita banyak sih, ada Kemendikbud, ada Parekraf, ada Dinas Pariwisata Jakarta. Waktu itu salah satunya Van Cichan deh yang ke Hong Kong tadi ya? Ke Hong Kong. Ke Hong Kong itu Kemenparekraf ya diajaknya? Parekraf dan Disparekraf. Disparekraf itu memang di Mas Wadi diundang atau pitching? Jadi ada semacam kompetisi ya, kompetisi. Bukan apa ya, di audiensi dulu atau dinilai dulu. Jadi kita presentasi ada 20 kandidat gitu. Nah kita presentasi IP kita dan alhamdulillah mendapatkan
akhirnya dipilih menjadi 10 terbaik tadi. Yang ingin Yang dibawa dikirimkan ke untuk mewakili Indonesia. ya. Nah, aku pengen closing statement-nya nih dari Mas Wadid. Gimana Mas caranya? Mungkin ini bukan lebih dari seorang kreator ya, tapi harus kolaborasi bersama nih. Gimana caranya bahwa industri kreatif di Indonesia, khususnya pengembangan IP karakter ini bisa besar gitu, di Indonesia khususnya. Berarti pasti kan melibatkan swasta, pemerintah, dan kreatornya sendiri. Kolaborasi seperti apa Mas yang menurut Mas Wadid itu ideal sehingga industri kreatif semacam IP karakter ini bisa berkembang pesat di Indonesia gitu? Pertama harus pro lokal dulu ya. Jadi dari UMKM-nya, dari pemilik brand, dari pemerintah itu eh, harus pro dengan IP lokalnya dulu. Tapi dari sisi kreatornya juga terus harus tidak putus asa untuk mengembangkan IP-nya. Karena juga keluhan dari teman-teman yang pemilik brand ya, karena IP-nya belum ada yang populer atau belum Oke. proven dengan pasar. Jadi itu juga PR yang perlu dipikirkan oleh pembuat IP. Kalau dari pemerintah ya sebenarnya sudah seperti yang saya rasakan ya, kita mendapatkan support banyak dari pemerintah. Ya tetap konsisten aja dengan atau lebih banyak lagi peluang-peluang yang bisa dikembangkan untuk mempromosikan IP kita. Dan yang penting tadi memperbanyak prosumer tadi Mas. Itu yang memperbanyak IP-IP baru yang segar, IP-IP yang liar yang mungkin nggak kepikiran oleh kita, yang harus banyak dimunculkan juga. Baik, terima kasih Mas Wadid sudah mampir di podcast Antara. Sama-sama Semoga Mas. nanti banyak sekali nih Mas Wadid yang baru muncul Amin. lebih mengembangkan industri kreatif di Amin. Indonesia ya. Demikian Sobat Antara podcast kita kali ini dengan salah satu animator terbaik di Indonesia. Dan juga nantikan podcast lainnya di YouTube Antara TV Indonesia, di kanal antaranews.com, Spotify Podcast Antara, dan Noise Podcast Antara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih Mas Wadid. Terima kasih Mas.